Pada edisi pertama, buku ini berjudul Mengenal dan Belajar dari Pemimpin Besar, tetapi pada edisi kedua, saya merubah judulnya menjadi Pemimpin yang Menginspirasi. Saudara dan saudari sekalian, salam hormat untuk Anda sekalian. Saya Yakobus Dumupa kembali menyapa Anda semua, dan kesempatan ini saya akan berbagi banyak hal berkaitan dengan penulisan dan penerbitan buku. Di depan saya ada 1, 2, 3, 4 buku. Buku-buku ini ditulis oleh saya. Ada buku yang saya tulis sendiri sebagai seorang penulis tunggal, tetapi ada buku yang saya tulis bersama dengan kawan-kawan saya. Buku ini berjudul Kata yang Menghidupkan. Ini berisi kumpulan kata inspiratif yang saya tulis selama ini, dan buku ini diterbitkan pada 2 tahun lalu. Kemudian yang berikut, ini buku Membangun Negeri Memuliakan Desa. Ini yang menulis saya bersama dengan kawan-kawan saya yang merupakan para alumni STPMD APMD Yogyakarta. Kemudian buku ini merupakan tesis saya waktu saya menempuh S2 di Yogyakarta, dan saya beri judul Jokowi Punya Uang. Ini isinya berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Dogiai. Dan ini merupakan buku terbaru. Sebenarnya ini bukan buku terbaru, tetapi dicetak lebih baru karena cetakan pertama dulu saya lakukan pada tahun 2012. Tapi karena adanya banyak permintaan dari berbagai kalangan supaya buku ini dicetak ulang, maka saya baru saja melakukan percetakan untuk edisi yang kedua. Pada edisi pertama, buku ini berjudul Mengenal dan Belajar dari Pemimpin Besar, tetapi pada edisi kedua, saya merubah judulnya menjadi Pemimpin yang Menginspirasi. Sampai saat ini, saya sudah menulis 14 buku, dan buku-buku itu saya cetak dan biasanya saya bagikan secara gratis kepada siapapun yang ingin membacanya. Tak satu pun yang saya jual. Dan kenapa saya harus membagi buku itu secara gratis? Karena saya sudah berkomitmen bahwa buku apapun yang akan saya tulis akan saya bagikan kepada siapapun sebagai investasi sosial saya, sebagai investasi kemanusiaan saya, dan sebagai investasi masa depan saya. Dengan harapan semoga buku itu bisa memberikan manfaat untuk kebaikan kehidupan kita ini. Saudara dan saudara sekalian, buku ini berisi biografi, hidup, dan perjuangan 12 tokoh besar dunia yang menurut saya mereka adalah orang yang sangat menginspirasi, sehingga ada nilai-nilai positif, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari mereka. Ke-12 orang ini saya pilih dari berbagai latar belakang wilayah, dari berbagai latar belakang agama, dari berbagai latar belakang ras, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya bermaksud ingin memperkenalkan kepada semua orang, atau setidaknya ingin berbagi kepada semua orang bahwa hal-hal yang baik dalam kehidupan, hal-hal yang menginspirasi dalam kehidupan itu sesungguhnya
diperjuangkan oleh semua orang apapun latar belakang mereka. Dan saya selalu mengatakan bahwa berbuat sesuatu yang baik itu tidak dimonopoli oleh orang yang berasal dari kelompok tertentu, misalnya agama tertentu, ras tertentu, atau wilayah tertentu. Karena siapapun kita, sebenarnya setiap manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang baik dan punya potensi untuk menjadi orang yang buruk. Manusia itu punya potensi untuk bisa menyerupai malaikat, tetapi manusia juga punya potensi untuk bisa menyerupai iblis. Saudara dan saudari sekalian, ke-12 tokoh yang saya rasa sangat menginspirasi itu terdiri dari Mahatma Gandhi. Beliau ini berasal dari India. Kemudian Nelson Mandela, beliau merupakan tokoh pembebasan dari politik apartheid di Afrika Selatan. Kemudian Fidel Castro, beliau ini merupakan pejuang dan presiden Kuba. Kemudian Che Guevara, beliau merupakan tokoh revolusioner yang ikut berjuang bersama juga dengan Fidel Castro. Kemudian Martin Luther King Jr., beliau ini merupakan tokoh kulit hitam yang melawan rasisme di Amerika Serikat. Kemudian Oscar Romero, beliau ini merupakan seorang uskup dari El Salvador yang karena kegigihannya melawan rezim yang otoriter dan korup ditembak mati. Kemudian ada Rigoberta Menchú. Ini seorang tokoh perempuan dari Guatemala. Ia merupakan seorang keturunan Indian. Selanjutnya Hugo Chavez. Beliau merupakan presiden dari Venezuela. Kemudian Evo Morales. Beliau juga merupakan seorang pejuang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat di negaranya. Kemudian ada Mahmoud Ahmadinejad. Beliau ini pernah menjadi presiden Iran. Dan yang terakhir adalah Subkomandante Marcos. Beliau ini juga seorang pejuang hak-hak asasi manusia dan seorang pejuang hak masyarakat tertindas di Meksiko. Tentu saja saya memilih orang-orang ini untuk menuliskan biografi mereka secara singkat karena saya melihat ada nilai-nilai positif yang bisa kita belajar dari mereka. Dalam hidupnya, para tokoh ini setidaknya sudah berjuang untuk membawa keluar masyarakat yang ada dalam wilayah atau ada dalam komunitas mereka dari suatu kondisi yang mereka nilai buruk, suatu kondisi yang mereka nilai terjajah, kepada suatu kondisi yang mereka cita-citakan dan mereka perjuangkan sebagai kondisi yang baik dan kondisi yang merdeka. Tentu saja dalam keseluruhan hidup dan perjuangan mereka, mereka telah mengorbankan banyak hal, bahkan sampai mengorbankan jiwa raga mereka. Di zaman sekarang ini, di mana kita sedang hidup dalam dunia yang sangat dinamis, dalam dunia yang terjadi perubahan, terjadi perkembangan secara cepat, kita membutuhkan inspirasi-inspirasi dari para tokoh yang pernah membuktikan diri sebagai orang-orang yang memperjuangkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Tentu saja kita sedang hidup dalam situasi yang jauh berbeda dengan kehidupan mereka di masa lalu. Tetapi minimal nilai-nilai positif yang mereka wariskan, semangat perjuangan yang mereka wariskan, dan cita-cita yang baik, cita-cita yang benar yang mereka wariskan, itu menjadi semacam pelajaran yang berharga, sehingga itu bisa kita letakkan sebagai sebuah fondasi yang baik untuk bisa menciptakan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kita harus menjadikan mereka sebagai salah satu tokoh teladan, dan kita mengawinkan dengan kondisi kita sekarang ini, dan tentu saja
dengan menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, kita berharap supaya dari waktu ke waktu hidup kita semakin baik dan semakin benar, walaupun kita tidak akan mencapai kesempurnaan, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Untuk itu, saudara dan saudara sekalian, saya akan memberikan buku ini kepada siapapun yang ingin memperolehnya dan ingin membacanya, dan buku ini akan saya bagikan secara gratis dan saya tidak memungut biaya apapun. Selain itu, saudara dan saudari juga bisa mendapat buku-buku saya yang lain, misalnya buku Jokowi Punya Uang ini, kemudian buku Kata yang Menginspirasi ini, dan juga buku-buku lain yang sudah saya tulis dan sudah saya terbitkan. Saya berharap kita semua berkontribusi membangun hidup ini menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita punya kemampuan untuk menulis, kita berkontribusi memperbaiki hidup kita dengan cara menulis. Kalau kita punya kemampuan untuk bernyanyi, kita memperbaiki hidup kita dengan cara bernyanyi. Kalau kita mempunyai kemampuan-kemampuan apapun atau kemampuan-kemampuan tertentu, gunakanlah kemampuan itu untuk memperbaiki hidup ini menjadi lebih baik. Yang tidak boleh dan tidak perlu adalah kita menjadi orang-orang yang hanya menunggu orang lain berbuat kebaikan, tetapi atas kebaikan itu kita menjadi orang-orang yang selalu mempersoalkan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Karena itu, kalau saya bisa membuat sesuatu yang lebih baik, maka saya juga percaya Anda sekalian bisa membuat sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita ini. Sekian saja, sampai jumpa dan Tuhan memberkati Anda sekalian.